Shalom adik-adik, perkenalkan nama saya Dwi Valentina Boromanalu. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1, grup E, NIM 2401011112, dengan dosen pengampu, Bapak Haposan Silalahi. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Yang pertama, saya akan menjelaskan surat 2 Yohanes. Penulis surat 2 Yohanes tidak secara langsung menyatakan siapa penulisnya. Namun, tradisi gereja menyatakan Rasul Yohanes sebagai penulisnya. Tanggal penulisan surat ini kemungkinan dituliskan berbarengan dengan surat Yohanes yang lainnya, surat 1 dan 3 Yohanes, yang kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 85 sampai 95 sebelum Masehi. Tujuan penulisan surat ini menyerukan pembacanya untuk mengasihi Allah dan anaknya Yesus Kristus dengan mematuhi perintahnya untuk saling mengasihi dan hidup berdasarkan petunjuk Alkitab. Surat ini juga mengecam guru-guru palsu yang mengajarkan kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh bangkit dalam bentuk daging. Bisa kita baca dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Rangkuman surat ini ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Ini bisa merujuk pada figur wanita penting di gereja atau merupakan kode yang merujuk pada gereja lokal dan jemaatnya. Di masa-masa ketika orang Kristen sedang dikejar-kejar dan dianiaya dengan kejam, kode seperti ini sering digunakan. Surat ini banyak berisikan peringatan dan kecaman terhadap guru-guru palsu yang tidak mengajarkan doktrin Kristus yang benar. Mereka malah mengajarkan kalau Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit dalam rupa daging, tapi mungkin dalam rupa roh saja. Yohanes mengingatkan orang Kristen untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu ini dan jangan sampai disesatkan oleh mereka. Yohanes juga mengajarkan kalau kasih itu bukan sekedar emosi dan perasaan saja, tetapi merupakan kepatuhan kepada perintah Allah, dan Yesus juga menekankan pentingnya perintah ini terutama mengenai perintah yang pertama dan yang kedua. Karena segala sesuatu yang kita lihat dan kita baca dari orang yang mengaku dirinya orang Kristen malah berupaya untuk menipu dan menyesatkan kita. Sangat gampang untuk terjerat dan tertipu doktrin seperti kitabiah, tapi setelah dipelajari sangat jauh dari firman Allah yang sejati. Demikianlah surat 2 Yohanes. Kita lanjutkan lagi ke 3 Yohanes. 3 Yohanes, surat ini diperkirakan ditulis sama dengan surat yang pertama dan yang kedua, yaitu berkisaran tahun 85 sampai 95 sebelum Masehi. Sama juga dengan surat yang kedua, Rasul Yohanes menyebutkan dirinya penatua. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih dan yang kukasihi dalam kebenaran. Adik-adik di sini siapa yang tahu dengan Gaius? Mendekati akhir abad pertama, para pekerja mereka berkeliling dari kota ke kota, dan pada umumnya mereka memperoleh sokongan dari orang-orang percaya setempat, di mana mereka singgah. Para pekerja keliling ini mereka ditampung dan kemudian dibekali
untuk meneruskan perjalanan mereka. Gaius ini adalah salah seorang Kristen yang setia, yang kemungkinan besar ia seorang gembala atau pemimpin gereja lokal di suatu wilayah tertentu yang sangat murah hati, selalu menyokong dan memberikan tumpangan bagi pekerja keliling tersebut. Akan tetapi, ada seorang pemimpin bernama Diotrephes dengan sifat yang sombong dan menentang Rasul Yohanes dan menolak orang-orang pekerja keliling yang diutus oleh Yohanes. Itu sebabnya surat Yohanes ketiga ini bertujuan untuk memuji Gaius atas kesetiaannya yang menyediakan tumpangan dan memberikan bantuan bagi para pekerja keliling yang benar-benar diandalkan oleh Yohanes. Dan surat ini juga mengingatkan si pemberontak si Efes yang secara tidak langsung. Serta surat ini juga memberikan pesan bahwa Yohanes akan berkunjung kepada jemaat. Nah, dalam surat ini ada juga Demetrius yang mungkin pembawa surat ini atau seorang gembala sidang dalam suatu masyarakat di sekitaran itu. Ia dipuji sebagai seorang yang mempunyai reputasi yang baik dan setia kepada kebenaran. Kita juga bisa temukan dalam Yohanes 2 ayat 12, "Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita." Adapun ciri khas dalam surat ini, yang pertama, surat ini termasuk surat yang singkat, namun sekalipun singkat, surat ini memberikan pengertian mengenai beberapa segi sejarah gereja mula-mula menjelang akhir abad pertama. Yang kedua, surat ini menganjurkan penyediaan tumpangan dan bantuan bagi pekerja keliling yang dapat dipercayai. Berbeda di surat sebelumnya, 2 Yohanes, yang mendorong agar tumpangan dan dukungan tidak disediakan bagi pekerja yang tidak dapat dipercaya, sehingga orang percaya tidak dituduh mendukung perbuatan jahat. Dari surat ini, mendukunglah yang sekian dari penjelasan saya. Jangan yang jahat. Shalom adik-adik.